Oi guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan review HP Nokia 3 ya, NFC ya, kecil-kecil kayak gini NFC. Ini awal launching di harga 1,8 ya, 1.800.000. Second full setnya 600 sampai 700 untuk saat ini 2025. Kemudian second batangannya itu 300 sampai 400 ya, tipe kayak gini. Ini saya dapat second udah kayak gini ya, memang dapatnya second. Kita review keunggulannya ya, dan kekurangan ya. Nokia 3 ini spesifikasinya adalah RAM 2/16, jaringan 4G, WiFi, Bluetooth ya, radio, ada NFC, ada. Di sini terdapat 2 kartu ya, tipe nano. Kita buka, lihat ya. Jadi siapa tahu buat referensi teman-teman yang nyari HP bekas ya, ataupun stok lama juga masih ada 1,5 kalau nggak salah di Shopee ya. Ini SIM injektornya ada 2, ini buat memori kartu. Ini tipe nano, SIM 1 dan SIM 2 ya. Ini bahannya besi awet ya. Bahannya besi jadi nggak gampang patah ya. Kita masukkan lagi. Kamera depan belakangnya lumayan bening ya. Di sini ada tulisan Nokia. Kita lihat kameranya guys. Nah, ini kamera belakang ya. Kamera belakang lumayan lah ya. Nggak buram-buram, kamera depannya juga bagus, stabil ya guys. Jadi tajam ya. LCD-nya juga ini tipenya bagus ya, kayak tipe Sony ya, dia lengkung gitu. Gorilla Glass-nya lengkung jadi nggak flat ya, jadi kayak bukan HP murahan gitu. Di sininya kayak lengkung. Di sini ada ya tulisan Nokia ya, kelihatan tuh Nokia. Kemudian di sini ada back, home, bar ya. Kemudian di sini ada tulisan Nokia, flash, kamera. Kemudian di sini ada tulisan lagi. Untuk framenya ini dia menggunakan aluminium ya, metal. Cuman nih saya kurang suka desain belakangnya. Ini jenisnya plastik karbonat. Ini udah bagus. Tipe baterai tanam, untuk bongkarnya gampang ini ya. Ada lemnya. LCD-nya saya suka ya teman-teman, solid banner ya. Jadi tajam kayak Sony XZ sama XZ1 ya, tipe-tipe kayak gitu. Ukuran layarnya 5,1 in ya, jadi nggak 5 in banget. Ini bagian dagunya, ini jidatnya ya. Ya mungkin pada tahun itu ya ini udah mewah sih ya, RAM 2. Sekarang waktu launching itu Android 6 ya teman-teman, Android 7 ya, Nugget. Kemudian dapat updatean 2 tahun Oreo, kemudian P yaitu Android 9. Nah ini udah Android 9 guys, CPU Z ya. Jadi kalau udah Android 9 dia Play Store pun didukung, kemudian YouTube pun masih bisa dibuka. Nah ini di sini kita pilih device ya. Ini kerapatan LCD layar ya, dan ukuran 720 kali 1280. Jadi kalau buat kamera, video, rekam-rekam ataupun teman-teman scroll tonton video pun enak ya. Ataupun game juga lumayan enak. Kerapatan pixelnya coba 293 ya, tinggi banget ya. Jadi padat, semut ya. Beda dengan HP-HP yang murah kayak Oppo, Vivo yang harga sejutaan itu kerapatannya pasti rendah ya. 183, ada yang 215, ini mau 300. Nah kalau mau ngecek LCD bagus enggak itu di sini guys, yang saya pengalaman saya yang saya tahu ini Screen Density ya. Ini kerapatan LCD DPI ya. Ini akan mendapatkan kerapatan layar itu lebih tajam
ini ngalahin HP-HP layar poni ya. Nah ini ukuran LCD-nya screen size 5,01 inch, jadi 5 in lewat dikit lah ya. Brand Nokia. Untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek ya. Kalau AMD itu MediaTek 6737 ya. Kemudian di sini, nah kebaca ya MediaTek. Kemudian di sini 1,25 GHz. Nah ini sangat ngaruh ya untuk frekuensi, kecepatan akses internet juga ya. Jadi agak sedikit lambat dikit ya. Kalau Xiaomi kan rata-rata 15, 16, bahkan nyampe 2, nyampe 2,3, 2,5 itu paling tinggi-tingginya, bahkan nyampe 3 ya, 3.0 GHz itu lebih bagus. Ini untuk mengecek prosesor bagusnya di sini ya. Kalau layar di sini ya, DPI. Pokoknya kalau teman-teman beli handphone second, dicek CPU-Z nih 5 MB atau 10 MB-an lah ya aplikasi ini. Dan offline ya. Nih buat prosesornya kebaca ya 1,25. Pokoknya mau pakai MediaTek kayak mau Snapdragon kayak mau Exynos, tetap lihatnya ininya kalau saya ya. Kalau ininya makin tinggi, dia akses internet pun bagus, akses sentuh-sentuhnya pun bagus, responsif ya. Performa mesin itu bagus, lebih gesit ya. Baterainya, nah ini Androidnya Android 9 ya. Tuh, Android 9. Kemudian baterai ya. Baterainya 2650 mAh. Jadi mendekati 3000 ya. Mendekatin 3000. Dan spare part baterainya itu ada ya dijual, tapi kalau LCD-nya rada jarang ya yang jual. LCD-nya rada jarang karena memang dibuatnya itu rada susah. Di sini ada Nokia di dalamnya. Ya kalau brand-brand Oppo, Vivo kayak itu HP-HP Cina kan banyak banget ya. Yang dijiplakin, dibikinin harga 100.000, 150.000 ya LCD-nya. Karena gampang, karena ini modelnya kayak rada lengkung ya. Rada edge, Gorilla Glass-nya rada edge, lengkung dikit. Jadi enak. Ini varian hitam sama merah juga ada ya. Ini variannya kayak warna hitam apa biru ya ininya. Kayak biru kehitaman. Ini cuman catnya rada bluduk. Ini framenya nih aluminium ya. Jadi enak banget, solid ya. Untuk sensornya aktif, dipegang enak ya. Jadi kalau buat daily harian, buat sampingan WA ya, ini masih cocok ya. Android 9, Android 8 aja masih bisa. Kalau Android 7 ataupun 6 itu akses blokirnya udah diblokir ya YouTube-nya, jadi harus ke Google Chrome ya. Tapi Android 8 sama Android 9 itu udah masih bisa ya di sini. Kita lihat tampilan menunya seperti ini guys. Tampilan menunya ya Android 9. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Wallpapernya lumayan bagus-bagus ya. Tuh, wallpapernya lumayan bagus-bagus. Enak sih, ini yang bikin enaknya itu layarnya sebenarnya sama frame ini ya. Framenya ini enak, sama LCD-nya itu kerapatannya tajam, saya suka ya. Karena saya suka penggemar LCD AMOLED. Kalau ini masih IPS tapi udah tipenya itu udah di atasnya IPS-nya lagi gitu. Ini wallpapernya guys. Jadi ganti wallpaper apa aja dia nyambung gitu, karena kerapatannya itu tajam ya. Jadi kayak kelas Sony Xperia lah ya. Sony Xperia. Kita penasaran dengan wallpapernya, jadi bisa digeser, mau diambil di mananya bisa ya. Gitu ya. Ini untuk tampilan wallpaper. Penyimpanan ya 16 GB, RAM-nya RAM 2. Ini terpakai 8 GB ya. Ya 50%-an lah ya.
8 tambah 8 kan 16 ya. Kemudian kita aplikasi sistemnya kemakan 4 GB ya guys. Aplikasi sistemnya kemakan 4 GB ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Enak, jadi HP-nya ini dingin ya. Kalau pakai frame-nya aluminium tuh dingin gitu. Jadi awet ya. Nah, kita lihat di sini updatean sistemnya tuh. Android 9 ya. Tuh, teman-teman. Android 9 ya. Udah selesai ini ya, 2 tahun. Jadi Nokia itu bener ya, mengurus software juga. Jadi kita beli HP itu masih ada garansi software gitu. Software keamanan ya. Keamanan itu kayak semacam kayak akun hacker masuk ataupun aplikasi masuk ya, akses masuk tidak dikenal dia akan dicekal gitu. Tampilannya seperti ini guys, enak nih. 5 in ya kalau buat HP WA bisnis lah ya, misalkan buat sampingan gitu. Kalau buat bisnis kan pasti HP-nya kan asal naruh keprek pakai ini jadi kebal gitu. Gorilla Glass-nya ini tinggi ya, lengkung lagi, kemudian frame. Jadi HP murah tapi speknya mewah gitu. RAM 2 ini masih enak. Kita nyalakan WiFi. Di sini ada fitur NFC-nya juga guys. Ini yang membuat mahal, ini ada fitur NFC ya. Nah di sini nih, tuh. Jadi buat pembaca saldo, money, tol, kartu-kartu belanja lain ya misalkan ya, ataupun mau bayar QRIS ya. Ini kita buka jaringan internet WiFi. Ini gaya hasilnya 1,2, jadi mempengaruhi kinerja internet ya. Jadi benar-benar harus sinyal itu harus benar-benar full ya, banyak baru enak, stabil. Jadi cocoknya itu kalau itu pakai Telkomsel Bayu ya. Semua handphone kalau pengen sinyal kuat itu pakai Telkomsel ya, karena tower-towernya itu di pelosok-pelosok pun ditanemin dia ya. Sambungan terputus karena sinyalnya jauh, jadi dapatnya separuh ya. Sebelumnya udah saya cek menggunakan kartu, bagus, dia bisa buka YouTube juga dan Play Store. Pun misalnya ada teman-teman mau minat, silahkan ambil 400 dapat charger ya. Nanti saya kasih link pembeliannya. Buat koleksian nanti mau saya cari spare partnya juga guys. Spare partnya dibagusin lagi karena LCD-nya masih ori ya. Rada susah nyari LCD-nya. Untuk sisanya tipe micro, ini mic, kemudian ini speaker ya. Ini jack. Tuh. Padahal 2 meter lah ya, 2 meter 3 meter nih jaringan internet wifi saya ini, dua-duanya ada wifi-nya, tapi dia koneksinya kurang ya, karena GHz MediaTek-nya itu cuma kekuatan itu 1,2 ya, atau bisa dikalkulasi 1 meteran lah baru bagus banget nih ya. Tergantung kekuatan wifi juga, wifi yang dari providernya ya. Jadi hanya itu aja teman-teman, kelebihan dan keunggulannya ya dari LCD sama frame ya. Oke, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.